Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang ketiga di bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan kebaikan yang banyak, dijanjikan kebaikan yang bertambah, dan dijanjikan kebaikan yang kekal dan abadi, yaitu di sorga nanti. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, masih diberi kemudahan dan kesempatan, serta masih diberi kenikmatan dan ketaatan untuk beribadah dan beramal soleh. Di antaranya adalah ngaji online, ya. Walaupun online insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan, tidak akan mengurangi keutamaan, ya. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi siapa saja yang menempuh jalan, ya, untuk menuntut ilmu, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju sorga. Apalagi di bulan Ramadan, pintu sorga dibuka lebar-lebar. Jadi kalau kita mau masuk sorga di bulan Ramadan itu dimudahkan. Tapi di samping, ya, disambut oleh malaikat penjaga pintu sorga, untuk masuk sorga itu harus, ya, dipanggil oleh Allah SWT, ya. Jadi begitu sampai di sorga, maka disambut oleh malaikat penjaga pintu sorga dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam atas kalian, kalian termasuk orang yang beruntung, ya, silahkan masuk ke dalam sorga. Nah, setelah itu dipanggil oleh Allah, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang dalam ibadah dan taat kepada Allah dengan mengikuti Rasulnya, silahkan pulang kepada Robmu, dan kemudian, ya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam sorgaku. Itu panggilan Allah. Jadi insya Allah di samping disambut oleh malaikat penjaga sorga, maka para penghuni sorga itu dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalamnya, ya. Kemudian pagi ini kita akan mencoba, ya, mengaji dan mengkaji surat Al-Insan, ya. Surat 76 ayat 1 sampai 10, ya. Al-Insan itu sama dengan Al-Insu, ya. Sama dengan Anas, ya. Sama dengan Bani Adam, ya.
sama dengan bashar. Jadi banyak sekali Allah ngasih nama ya, kepada manusia. Bashar, ya. Manusia itu senangnya yang bahagia-bahagia, ya. Senangnya itu yang senang-senang, ya. Itulah disebut bashar. Tapi bashar juga artinya ya manusia yang memiliki kulit, ya. Memiliki kulit, ya. Dan kulitnya tuh halus, ya. Kulitnya tuh mulus, ya. Ya. Kemudian manusia juga disebut Bani Adam karena termasuk anak cucu Adam, ya, keturunan Adam, bukan keturunan monyet seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin. Tapi juga disebut al-insan atau al-insu, yang memiliki sifat lemah lembut, ya, dan dalam waktu yang sama tidak bisa hidup sendiri, ya. Butuh teman, butuh kawan, butuh sahabat, ya. Butuh tetangga, gitu kan? Butuh keluarga, butuh anak, butuh istri, butuh saudara. Nah, makanya disebut al-insan atau al-insu. Tapi juga disebut anas, ya, anas. Ya. Jadi anas atau nas-nas, ya. Ya. Yang membedakan anas dengan nas-nas itu adalah akhlaknya. Ya. Selama berakhlak mulia itu disebut anas, manusia. Tapi ketika hilang akhlaknya, sudah tidak berakhlak lagi, alias moralnya bejat, itu namanya bukan anas lagi, tapi nas-nas. Apa nas-nas itu? Monyet. Ya. Itulah bedanya anas dengan nas-nas, ya. Kalau anas apa? Manusia. Kalau nas-nas, monyet. Ya. Nah, baru manusia dikatakan monyet kalau apa? Kalau sudah hilang akhlaknya, ya, sudah bejat moralnya, ya. Surat Al-Insan ini dimulai dengan kalimat retoris, ya. Ya, jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Karena jawabannya sudah pada tahu dan jawabannya itu pasti benar, itu. Iya jawabannya itu, ya. Hal ata alal insani, ya, hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, ya. Apakah pernah datang kepada manusia, ya, satu waktu di antara masa, ya, atau satu masa di antara waktu, ya, yang waktu itu manusia belum disebut manusia, ya. Manusia, ya, belum dikenal, ya. Ya, belum dikenal sebagai manusia, ya. Belum ada jejak digitalnya, ya. Belum mengukir sejarah, ya. Ini pertanyaan dari Allah SWT. Jadi qad madha 'alal insan waqtun tawilun minaz zaman, ya, qabla an tuftaha antun tunfakha, ya. Jadi qad madha 'alal insan waqtun tawil minaz zaman qabla antun fakha fihi ruh, ya. Jadi telah berlalu waktu yang lama bagi manusia sebelum ditiupkan ruh ke dalamnya, ya. Jadi manusia itu mengalami masa, mengalami waktu, mengalami zaman di mana, ya, dia berada di satu tempat, satu alam sebelum, ya, ruh ditiupkan ke jasadnya, ya. Jadi sekarang, ya, itu banyak, ya, manusia-manusia yang berada di alam ruh, ya, alam di mana, ya, manusia belum dimasukkan ke dalam jasadnya, ya. Itu yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, ya. Jadi waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, ya. Kemudian lam yakun syai'an yudhkaru wala yu'rafu lahu, ya, athar. Ia bukanlah sesuatu yang disebut
atau dikenal keberadaannya, ya. Jadi tidak disebut namanya, waktu itu belum disebut namanya, ya. Belum disebut Bu Sri, ya. Kemudian Bu Rina, ya. Kemudian Bu siapa lagi, ya. Ya, Bu Rukia dan sebagainya, belum disebut namanya tuh. Bahkan belum disebut asarnya, ya, keberadaannya, ya, keberadaannya. Apakah tinggi, pendek, hitam, ya, putih, ya, dan lain sebagainya. Apakah baik atau tidak baik dan sebagainya, ya. Kemudian inna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, ya, min nutfatin, dari setetes mani, amsyajin, ya, yang bercampur, ya. Ya, jadi setetes mani, ya, yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nabtalihi, ya, kami akan mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan baginya, ya, bisa mendengar dan bisa melihat. Jadi mata dengan penglihatannya, ya, telinga dengan pendengarannya, itu adalah alat, ya, supaya manusia bisa menghadapi ujian dari Allah. Ya. Jadi sebelum Allah menguji manusia, ya, maka Allah jadikan manusia itu setelah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya bisa mendengar dan bisa melihat. Maka gunakan untuk mendengar yang baik-baik, ya, untuk melihat yang baik-baik, ya. Karena ternyata mata dan penglihatannya, telinga dan pendengarannya sejatinya adalah ujian, ya, ujian untuk meningkatkan prestasi, ya, untuk beramal dengan amal yang sebaik-baiknya, ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami, khalaqna, telah menciptakan al-insana, manusia, min nutfatin, dari setetes mani, mukhtalitah, ya, yang bercampur, ya. Min ma'ir rajul, dari mani laki-laki, wa ma'il mar'ah, dan mani perempuan, ya. Ini 15 abad yang telah lalu, ya, di mana ilmu dan teknologi belum maju. Jadi belum ada yang namanya, ya, USG, belum ada itu, ya. Tapi ternyata, ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang berisi tentang sains, ya, tentang ilmu. Bahwa manusia itu oleh Allah diciptakan dari setetes mani, ya, berupa air, ya, dari laki-laki yang kemudian bercampur dengan air dari perempuan. Nah, tabiruhu, ya, akan kami uji manusia itu bitakalib, ya, dengan berbagai kewajiban. Jadi bentuk ujiannya itu adalah takalif, ya, dari kata taklif, ya, sholat, saum, zakat, infak, haji, dan sebagainya. Itu ujian tuh, ujian. Ya, makanya Allah kasih dulu penglihatan, Allah kasih dulu pendengaran, ya, supaya bisa melihat, ya, bisa mendengar, ya, tentang yang namanya takalib itu, kewajiban-kewajiban itu. Asyariyah, ya, kewajiban syariat, ya, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian dicontohkan dan dijelaskan oleh Rasulnya, ya. Ya. Kemudian fima ba'du, ya, setelah itu, ya. Kemudian faja'alnahu min ajli dzalik, maka kami jadikan, ya, dia, ya, karena itu dza sam'in wa dza basorin, ya, karena Allah hendak menguji dengan kewajiban syariat, maka Allah jadikan manusia itu punya pendengaran dan punya penglihatan. Liyasma'u al-ayat, untuk mendengarkan ayat-ayat, ya.
wa yara ad-dalil, dan untuk melihat dalil-dalil. Jadi yang namanya takalib asyariyah itu ya dapat diketahui, ya dapat dilihat, dapat didengar melalui dua. Pertama ayat-ayat, ya, ayat-ayat. Yang kedua dalil-dalil, ya, gitu. Itulah yang harus kita kaji ketika kita mau ibadah dan amal soleh, supaya ibadah dan amal solehnya benar. Ya, lihat ayat, dengar ayat, lihat dalil, dengar dalil. Tanpa ayat dan tanpa dalil, maka itu ya bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ngarang, ya. Ya, bahasa populernya bid'ah, ya. Ya. Kalau kaitannya dengan akidah itu khurafat, tahayul, ya, syirik dan sebagainya. Kemudian inna hadainahu sabila, ya. Sesungguhnya kami sudah ngasih, ya, kepadanya asabil, jalan yang harus ditempuh, ya. Jadi Allah ngasih jalan supaya apa? Supaya mudah, ya, untuk ya menempuh tujuan. Yang kedua, supaya tidak salah, ya, sampai kepada tujuan. Allah kasih namanya sabil. Sabil itu jalan yang menyampaikan kepada yang dituju, ya. Ada subulus salam, jalan-jalan untuk mendapatkan assalam, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kerukunan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kesentosaan, mendapatkan kesejahteraan, ya, dan lain sebagainya, ya. Namanya subulus salam. Nah, subulus salam itu banyak, tapi finishnya satu, apa? Darussalam. Apa Darussalam itu? Sorga, ya. Ya, jadi kita itu, ya, tujuannya satu, sorga, Darussalam. Tapi bisa melalui berbagai macam jalan. Bisa melalui sholat, bisa melalui saum, bisa melalui sodako, bisa melalui tolabul ilmi, bisa melalui silaturahim, ya. Imma syakira wa imma kafuro. Ada yang bersyukur menempuh jalan itu, dan ada pula yang kufur, yang menolak, nggak mau menempuh jalan itu, ya. Makanya Rasul bikin garis itu, ada jalan, ya, di tengah-tengah itu, sampainya ke surga, itu jalan Allah. Kemudian ya Rasul juga bikin jalan di kiri dan kanan, itu jalan setan, ya, nggak bakal nyampe ke surga, nyampainya ke neraka. Jadi ada manusia yang lebih suka menempuh jalan setan daripada menempuh jalan Allah. Jalan Allah itu kan siratal mustaqim, ya, siratal mustaqim. Ud'u ila sabili rabbik. Kamu ajak itu, ya, untuk menuju jalan Rabbmu, ya, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau bisa dialog, tapi dialog yang baik, tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan perpecahan, ya. Karena yang dicari, ya, bukan ketenaran tapi kebenaran, ya. Ya, bukan kepuasan tapi kejelasan. Itu tujuan daripada mujadalah, dialog, ya, atau debat. Nah, ayat ini, ya, menekankan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan untuk memahami kebenaran dan diberi kebebasan untuk memilih antara bersyukur atau beriman, atau kufur atau ingkar. Jadi hidup itu pilihan, ya. Nah, kalau mau bersyukur, tempuhnya jalan Allah, ya. Tapi kalau mau kufur, maka silahkan tempuh jalan lain selain Allah, di antara jalan setan, ya. Jadi kita diperintahkan untuk beriman dan bersyukur, kemudian dilarang untuk ingkar dan kufur, ya. Kemudian inna, ya, bayanna lahu wa arrafnahu tariqal huda wa dhalal wal khair wa syarr, ya. Sesungguhnya kami sudah menjelaskan kepadanya,
Ya, setelah ditunjukkan, kemudian dijelaskan bagaimana cara menempuh jalan itu. Ini jalan sorga. Kemudian cara menempuhnya gimana? Ada bayannya. Ya. Jadi ada al-huda, ada wabayinati minal huda. Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan, kemudian Allah kasih arahan, Allah kasih penjelasan. Bagaimana caranya menempuh jalan itu, ya. Ya, wa arafna, oleh karena itu kami, kata Allah, perkenalkan kepada dia. Ya, bukan hanya tahu tapi juga kenal. Apa? Thariqal huda, jalan petunjuk, wa dhalal, jalan kesesatan, wal khair, jalan kebaikan, wa syarr, jalan keburukan, ya. Jadi ada jalan apa? Petunjuk, ada jalan kesesatan, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan atau yang tidak baik. Itu Allah kasih tahu, ya, kasih tahu. Ya. Kemudian liyakuna imma mu'minan syakiran wa imma kafuran jahidan, ya. Maksudnya apa? Agar, ya, menjadi orang yang beriman lagi bersyukur, ya, atau menjadi orang kufur yang apa? Yang mengingkarinya, ya. Jadi ada mukminan syakiron, ada kafuran jahidan, ya. Ya. Jadi setelah dikasih jalan, setelah dikasih penjelasan, ya. Tapi nanti ada juga orang yang beriman kemudian syukur. Ada juga yang kufur kemudian jahid, mengingkari jalan itu, tidak mau peduli dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengingkari ayat, mengingkari dalil, ya. Inna a'tadna lil kafirina, ya, salasila wa aglala, ya, wa sa'ira. Adapun orang yang kafir lagi mengingkari, ya, kata Allah, inna, sesungguhnya kami, ya, a'tadna, sudah menyiapkan, sudah menyediakan, lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir, apa? Salasila. Salasila itu rantai, ya. Kemudian wa aglala, ya, belenggu. Kemudian wa sa'iro, neraka yang menyala-nyala, ya. Tempat yang serba panas, ya. Apinya sangat panas, airnya sangat panas, anginnya sangat panas, asapnya sangat panas, makanannya juga, ya, sangat menyakitkan, tidak bikin kenyang, tidak bikin gemuk. Demikian pula dengan minumannya, bisa membakar wajah, bisa mencabik-cabik usus, ya. Bagi orang apa? Lil kafirina, ya, bagi orang yang kafir, ya. Kemudian di sini jelaskan wa aglala tugalu biha aidihim, ya. Yang dikatakan aglal itu, ya, untuk mengikat tangan, ila anakihim, ya, sampai ke apa namanya tuh, ya, sampai ke pundaknya tuh, ya. Jadi tangannya didekatkan ke pundaknya, kemudian diikat, ya, tangan dan pundak itu disatukan itu, ya. Wanara, ya, ya, yuhrikuna biha. Kemudian disediakan juga, ya, neraka untuk membakar mereka. Bisa kita bayangkan, ya, kaki, tangan dirantai, dibelenggu, disatukan ke, ya, lehernya, setelah itu dibakar hidup-hidup. Ya, itulah, ya. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, ya. Karena sifatnya kekal dan abadi itu, ya. Karena kekufuran itu bikin abadi dan kekal di neraka. Demikian pula dengan keimanan yang membuahkan syukur akan kekal dan abadi di sorga, ya. Di sorga tuh bebas, ya, merdeka, ya. Ya. Kenapa? Karena, ya, di dunia tidak bebas, ya. Di dunia tidak merdeka, ya. Ada waktu-waktu di mana harus digunakan untuk ibadah dan amal soleh. Ada waktu yang digunakan untuk istirahat, ada waktu yang digunakan untuk kerja. Jadi tidak bebas kalau orang yang beriman dan syukur itu.
Tapi orang yang kafir dan ingkar bebas banget itu. Nanti baca surat Ali Imran itu ya. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Kamu jangan tertipu itu dengan kebebasan orang-orang kafir ya di tempat manapun mereka berada, mau di Indonesia ya, mau di Arab, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Rusia, semuanya orang kafir tuh bebas, nggak mau diikat oleh agama ya, nggak mau iman, nggak mau Islam, nggak mau ihsan. Makanya di mana di nerakanya itu ya oleh Allah ya bukan hanya tidak bebas tapi diikatnya tuh dengan rantai dan belenggu. Sebelum apa? Sebelum dibakar di neraka. Nauzubillahi min zalik ya. Kemudian innal abroro, sesungguhnya orang-orang yang baik ya. Yashrabuna ya, mereka meminum ya, min ka'sin, dari tempat-tempat minum ya. Karena yang minumannya itu mijajuha, campurannya kafur ya. Jadi ada minum ya, ada suplemennya ya. Itu minumnya itu dari sungai yang ada di sorga. Ada air tawar, ada air susu, ada air madu, ada air khamar. Tapi supaya tambah nikmat, tambah seger, dikasih suplemen. Di antaranya nanti ada ada yang namanya kafur. Ada juga yang namanya zanzabila. Ada itu ya. Lengkap itu ya. Minuman yang khusus ya untuk al-abror, orang-orang yang baik ya. Nah, di sini jelaskan inna ahla at-ta'ah, sesungguhnya ahli taat, wal ikhlas, dan ikhlas, alladzina ya yu'adduna haqqallah ya. Siapa al-abror itu? Siapa orang-orang yang baik yang akan minum air dari sorga itu? Adalah ahli taat ya, orang yang taat, wal ikhlas, dan ikhlas ya. Siapa itu? Alladzina yu'adduna haqqallah ya, yang menunaikan hak Allah, yang menjalankan hak Allah. Apa hak Allah tuh? Hak Allah tuh pertama diibadati. Yang kedua tidak disekutukan ya. Wa'budullah wa la tusyriku billahi syai'a. Ya, kamu harus ibadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan terhadapnya dengan apapun ya. Itulah al-abrar. Taat kepada Allah, ikhlas karena Allah, kemudian menunaikan hak-hak Allah yang ada kaitannya dengan ibadah dan tauhid ya. Tidak maksiat, tidak juga syirik ya. Itu namanya al-fujar. Kalau al-fujar, orang-orang yang jahat itu pertama ya dia melakukan apa? Ya, melakukan yang namanya maksiat ya. Yang kedua melakukan kesyirikan. Sedangkan al-abrar dia beribadah kepada Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah yang merupakan hak Allah yang harus ditunaikan. Inilah dalilnya. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Ini berbicara hak Allah yang wajib ditunaikan kalau kita mau disebut sebagai al-abrar, orang yang taat dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wa'budullah, dan hendaklah kalian ibadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukannya ya dengan sesuatu apapun ya. Ada yang dengan berhala kan ya, ada juga yang dengan manusia. Jadi ada orang yang apa menyembah manusia, ada orang yang menyembah berhala juga ada ya. Jadi kita ada acara Indonesian Idol ya. Idol itu kan berhala ya. Banyak itu anak-anak muda yang mengidolakan artis ya, bahkan sampai memujanya, meniru habis ya. Ya, ada sekarang tuh K-pop ya, itu Korea, film-film Korea tuh ya. Anak muda senang itu nonton Korea ya.
Nah, kemudian apa lagi? Yashrabuna yaumal qiyamin ka'sin fiha khamrun. Ya, mereka akan meminum pada hari kiamat itu dari ya tempat-tempat gelas-gelas yang sudah disediakan, fiha yang isinya khamr adalah khamr. Ya. Di dunia haram ya, minum khamr, tapi di sorga bagian dari kesenangan dan kenikmatan. Karena khamr di sana itu tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk, dan rasanya enak dan lezat. Ya. Kemudian mamzuzah, ya dicampur, ya dicampur itu, ya ada sungai, ya yang isinya tuh khamr, jadi mengalir tuh khamr di sungai itu. Tapi supaya tambah nikmat, tambah lezat, dicampur bi ahsani anwa'it tib, ya dengan campuran yang sangat wangi sekali, ya, sangat wangi itu, ya. Jadi aneka aroma itu, ya. Jadi ketika diminum itu bukan lezat, bukan hanya enak, tapi juga wangi itu. Wa huwa ma'ul kafur. Itulah yang disebut air kafur. Jadi air kafur itu suplemen, air yang sangat wangi, ya, menambah lezat, enak dan segar. Ya, minuman yang diminum ahli syurga. Ainan, ya, apa itu kafur? Kafur itu ainan, sebuah mata air. Ya, yashrabu biha ibadullah, yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah. Makanya kan, wadkhuli fi ibadi, silakan kamu masuk ke dalam hamba-hambaku, baru wadkhuli jannati, ya, masuklah ke dalam surga. Sebab di surga itu ada mata air yang hanya akan diminum oleh hamba-hamba Allah, manusia yang beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Yufajjirunaha tafjira. Mereka bisa mengalirkan tuh, bisa memancarkan, ya. Apa itu? Ya, mata air itu, ya. Itu di daerah mana saya lihat di video tuh, ya. Bagian daripada rekreasi, ya. Orang bersenang-senang itu, ya, itu ada tempat di mana, ya, tempat itu luas, memancarkan air, memancarkan air itu. Oh, itu dijadikan mainan itu, air yang memancar itu. Ya, itu mata air buatan. Ini mata air ciptaan Allah, ya, yang indah dan kemudian menyenangkan, ya. Kemudian di sini dijelaskan, hada asyarab alladzi muziza minal kafur. Inilah, ya, minuman yang sudah dicampur dengan kafur. Huwa ainun yashrabu minha ibadullah, yaitu mata air yang diminum oleh para hamba Allah. Wa yujruna haitsu sya'u ijra'an sahlan, ya. Dan mereka itu bermain dengan mata air, diantaranya mengalirkan mata air itu ke arah dia mau, ya. Mau ke atas, ke samping, ke bawah. Oh, ini gambaran kesenangan surga itu, ya. Nah, ini ada tafsir yang namanya Al-Muyassar, ya, yang disusun oleh para ulama. Tapi belum ada terjemahnya, ya. Tapi kalau kita sudah punya yang namanya HP, ya, laptop, ya kan ada, ya, software untuk menerjemahkannya. Sekarang tuh belajar tuh makin lama makin mudah, makin cepat itu, ya. Saya biasanya kalau bikin materi, ya, seminggu, ya, sebulan baru satu. Tapi dengan adanya, ya, HP dan laptop, itu satu hari bisa bikin 3 materi itu, ya. Dimudahkan itu, ya. Jadi tidak ada masalah, walaupun kitabnya itu berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Jepang. Karena sekarang ada yang namanya alat untuk menerjemahkan ke berbagai bahasa. Ya, saya bahkan pernah coba itu, ya. Minta, ya, pantun dalam bahasa Sunda yang berkaitan dengan Ramadan. Itu keluar semua tuh. Wah, ya. Indah-indah tuh kata-katanya itu, ya. Kemudian apa? Ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan nazar, ya. Nazar itu janji yang bersyarat, ya.
kalau suami saya sehat, saya akan mengundang ya ibu-ibu ya Majelis Taklim Ummahat ya Masjid Riyadhus Shalihin untuk buka bersama di rumah saya. Itu kan gitu ya. Ya. Itu nazar ya. Janji untuk melakukan kebaikan jika ya keinginannya terpenuhi ya. Dan kalau sudah terpenuhi wajib itu. Wajib untuk dilaksanakan ya. Wajib untuk ditunaikan dengan sempurna ya. Ya. Kan Nabi siapa namanya? Nabi Ayub kan? Ya, jadi kalau saya sembuh, ya saya akan memukul istri saya 100 kali. Wah, itu kan? Tapi kemudian Nabi Ayub kan sangat sayang sama istrinya. Karena istrinya itu adalah istri yang setia dan berakhlak mulia. Masa harus dipukul 100 kali? Ya. Maka Allah juga sayang sama hambanya. Kasih jalan keluar. Kamu ambil ya, 1 ikat rumput yang isinya 100 tangkai. Ya kamu pukulkan, jangan keras-keras. Pukul dengan kasih sayang 1 kali, kan sama dengan 100. Ya. Itulah kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita bersama Allah, kalau kita dicintai Allah, kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Tidak akan menemukan jalan buntu, selalu ada keluar, ada jalan keluar. Ya. Kemudian di samping menyempurnakan nadar wa yakhafuna yauman, karena dia takut ya kepada satu hari, karena syarruhu yang keburukannya itu mustatiro ada di mana-mana ya. Kalau sekarang kan banjir bandang misalnya cuma di Garut ya. Ya. Angin yang kenceng ya misalnya cuma di Dubai ya. Kemudian terakhir kemarin kebakaran cuma di Los Angeles ya. Angin yang panas, yang bawa api, yang bisa membakar satu kota dalam waktu 2 hari. Ya. Itu kan cuma di Los Angeles. Tapi nanti ya bencana, malapetaka, huru-hara, ya apalagi itu. Itu di mana-mana ya. Di mana kita berada, kemana kita pergi, di sana ada bencana. Namanya syarruhu mustatiro. Yang azabnya merata di mana-mana. Jadi ada orang yang tinggal di neraka itu minggir aja, pengennya di pinggir ya. Ya nggak mau ya di atas, nggak mau di bawah, nggak mau ke tengah ya. Padahal neraka itu mengepung ya, ada di atas ya, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang gitu. Tapi kemudian oleh malaikat ditarik itu ke tengah-tengah neraka. Setelah sampai, kemudian kepalanya disiram dengan air panas itu. Sudah panas, disiram kepalanya dengan air panas. Itulah yang disebut kana syarruhu mustatiro. Jadi di neraka itu nggak ada yang enak. Ya mau di tengah, mau di pinggir, mau di bawah, mau di atas, nggak ada yang enak. Ya. Dan demikian pula ketika terjadi kiamat, hancurnya alam semesta. Makanya orang yang beriman itu tidak akan mengalaminya itu. Yang akan mengalami adalah kafiron jahidan. Ya, orang yang kafir, yang ingkar. Bukan mukminan syakiron. Orang yang beriman, yang bersyukur. Ya. Jadi haula kanu fid dunya yufuna bima bima aujabu ala anfusihim min ta'atillah. Jadi waktu di dunia mereka menyempurnakan apa yang diwajibkan kepada dirinya untuk taat kepada Allah ya. Jadi sebenarnya kan perintah itu ya, baru bisa dilaksanakan atau wajib dilaksanakan kalau bernazar ya. Jadi saya ya kalau misalnya ya lulus ya S3 misalnya ya, saya akan saum ya sebulan penuh, gitu kan? Ya. Kan saum sebulan penuh itu cuma di bulan Ramadan. Tapi kalau bernadar ya dengan syarat tadi keinginannya terpenuhi, maka dia wajib itu ya saum selama sebulan walaupun di luar Ramadan asalnya haram, tapi karena nadar itu jadi wajib itu.
Kemudian yang selanjutnya, wa yakhafuna iqaballah fi yaumil qiyamah. Mereka juga ya, al-abrar itu sangat takut dengan siksa Allah pada hari kiamat, alladzi yakunu dararuhu khatira, yang itu hari yang bahayanya sangat besar. Jangan dianggap enteng, remeh dan sepele. Wa syarruhu fashian muntashiran ala nas, dan keburukannya meluas kepada semua manusia. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah. Ya. Siapa yang dirahmati Allah tuh? Di antaranya kalau mendengar Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan jeli dan teliti. Yang kedua, diam. Ya. La'alakum turhamun. Siapa lagi? Ya. Di antaranya adalah orang yang mencari nafkah dengan baik, tidak maling, tidak korupsi, tidak nipu. Kemudian ya, dia berinfak. Kemudian dibelanjakannya dengan hemat, tidak boros, dan sisanya ditabungkan untuk menghadapi masa depan. Ya, itu orang yang akan dapat rahmat Allah. Orang yang bertakwa juga dapat rahmat Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian harus bertakwa kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dia tidak akan mengalami yang namanya azab yang merata, ya, keburukan, bencana di mana-mana. Kemudian al-abrar, orang yang baik itu wayut imunat ta'am, dia suka ngasih makan. Apalagi momennya di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan, ya, kita ngantar takjil ke masjid, ya, atau kita ngundang orang ke rumah, ya, untuk iftar jama'i, ya. Maka kata Rasul, ya, orang yang mengundang, ya, ke rumahnya untuk buka bersama itu hendaklah didoakan. Apa doanya? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaika. Mudah-mudahan orang-orang yang saum, ya, adalah orang yang berbuka di rumahmu, ya. Jadi mudah-mudahan yang diundang untuk buka bersama tuh orang saum semua. Itu doa yang pertama, ya. Yang kedua, wa akala ta'amakumul abrar, ya. Walaupun yang datang ke rumah kita ada yang tidak saum, tapi kemudian ya, dia kan berhalangan, dia uzur syar'i, ya. Tapi kemudian dia sholat tarawih, dia tilawah dan tadarus Al-Quran, ya. Bahkan kemudian dia juga rajin, ya, berbagi kebaikan dengan yang lainnya. Maka makanan di tempat kita, walaupun yang makan bukan orang yang tidak saum, apalagi yang saum, tapi kalau kemudian setelah itu dia melaksanakan ibadah dan amal soleh, dapat kebaikannya itu, dapat kebaikannya. Nah puncaknya apa? Wassalat alaikumul malaika. Malaikat bersolawat kepada kalian. Ya, solawat itu kan doa yang luar biasa itu, agar kita diagungkan, dimuliakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat lagi yang berdoanya, bukan manusia itu, ya, malaikat yang berdoanya itu. Kan sholawat itu pertama untuk Nabi, ya, kemudian orang yang mengeluarkan zakat, ya, itu sholawat itu. Termasuk juga orang yang mengajak orang lain untuk berbuka puasa di rumahnya, dapat sholawat itu dari malaikat, ya. Makanya usahakan, ya, ibu-ibu yang sekarang ngaji, ya, itu dalam 1 bulan sehari lah, ya, ngundang, ya, jamaah dari MT Ummahat, ya, Riyadus Shalihin, atau bisa dengan bapak-bapaknya untuk buka bersama di rumah. Insya Allah tuh dapat pahala saum, dapat pahala ibadah dan amal soleh dari orang yang diundang, dan kemudian ya puncaknya ya malaikat bersolawat kepada kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wayut imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ashiran. Ya sebenarnya
kita juga butuh. Sebenarnya kita juga ingin ya makanan itu ya. Tapi ternyata ada yang lebih membutuhkan, ada yang lebih menginginkan, ada yang harus dipedulikan ya. Jadi ya dia ngasih makan itu ya bukan karena makanannya banyak ya. Bukan tidak mau makanan itu, tapi dia lebih mendahulukan orang lain. Luar biasa tuh ya. Jadi mereka memberi makanan yang dicintai olehnya, yang dicintai ya. Yang dicintai itu kan banyak, enak ya. Kemudian sesuai selera. Ya orang miskin juga sama, pengen itu. Ya, wa yatiman, anak yatim juga pengen itu. Wa asiro, demikian pula orang yang sedang ditawan. Ya. Jadi sekali-kali tuh ya, jamaah Majelis Taklim Ummahat Riyadhus Shalihin ya itu dikoordinir lah mengunjungi ya para narapidana yang muslim ya. Kita kasih makanan itu bagian daripada ibadah dan amal soleh ya untuk menyempurnakan saum kita di bulan Ramadan ya. Kemudian apa lagi? Wa yut'imu ta'ama ma'ahu bihim lahu wa hajatihim ilaih. Mereka juga memberi makan meskipun menyukai dan membutuhkannya ya. Inilah akhlak yang mulia ya. Dalam Islam tuh makan tidak boleh dihabiskan. Tapi dalam waktu yang sama makan tidak boleh disisakan. Ya. Dihabiskan tidak boleh, berarti apa tuh? Maruk itu. Ya. Disisakan juga tidak boleh. Apa? Mubadzir. Nah makan yang islami, makan yang sesuai dengan sunnah tidak boleh dihabiskan, tidak boleh disisakan, tapi harus menyisihkan. Ya. Ya. Kalau makanan ya itu untuk 2 orang, tapi yang hadir 3 orang, bagi 3 itu ya. Jadi jangan sampai yang 1 orang nonton, itu tidak islami itu. Dan ternyata keberkahan itu ada dalam berjamaah, bukan hanya berjamaah sholat, tapi juga berjamaah makan itu. Ya, ternyata ada makanan untuk 3 orang, yang hadir 5 orang, bagi 5 itu. Ya, itu. Jadi tidak dihabiskan, tidak disisakan, tapi disisihkan. Ya, siapa yang dimaksud dengan miskinan? Fakiron ajizan minal kasbi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Itu orang miskin. Ya, jadi orang yang lemah, tidak mampu bekerja, serta tidak mempunyai apa-apa yang mencukupinya dan menutupi kebutuhannya. Ini pengertian miskin ya. Jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud miskin? Miskin itu orang yang lemah, tidak mampu bekerja, serta tidak mempunyai apa-apa yang mencukupinya untuk menutupi kebutuhannya. Kemudian yang dimaksud dengan yatim adalah watiflan, anak itu. Ya mata abuhu, yang bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal bukan yatim itu. Wahwa duna ya sinil bulug ya. Dan dia belum balik, umurnya belum balik ya. Balik itu kalau wanita 9 tahunan ya. Tapi kalau laki-laki 12 tahunan. Pokoknya kalau wanita sudah menstruasi, itu sudah balik, bukan anak yatim lagi tuh. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua laki-laki, kalau dia sudah mimpi ya, mimpi basah ya. Itu namanya balik. Wala malin lahu. Tapi di samping ditinggal mati oleh bapaknya, juga dia miskin. Bapaknya itu tidak meninggalkan apa-apa. Itu baru namanya yatim. Sebab ada yatim tapi kaya, ada itu ya. Ya gitu. Ada miskin tapi sudah dewasa. Itu bukan yatim namanya. Wa asiron, kemudian memberi makanan kepada para tawanan ya. Usiro fil harbi minal musyrikin wa ghairihim ya. Yaitu dari tawanan perang dari orang-orang musyrik dan yang lainnya ya. Sebab apa? Sebab ya, bisa jadi ya orang baik di penjara, sedangkan orang jahat apa? Bebas ya, bukan di penjara, di hotel bintang 5. Nah, kita kasih makanan orang-orang yang baik, kemudian nasibnya tidak baik di penjara itu
Ya, di bulan Ramadan itu momen yang sangat sangat luar biasa. Ya, bahkan di antara jamaah saya itu ya ada ibu-ibu yang ditugaskan untuk ngasih tausiah, ngasih ceramah, dakwah ya di hadapan para nabi. Dulu saya seminggu sekali tuh ngisi di di Polres ya, Polres itu Jakarta Utara ya. Ya, ngisi tausiah untuk napi ya, itu yang berkaitan dengan narkoba tuh. Laki-laki perempuan itu banyak itu dikumpulkan ya. Tapi sebenarnya bukan hanya ngasih tausiah saja ya, ada juga ngasih makanan, dan itu akan dilakukan oleh orang yang bernama al-abror ya. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, sambil berkata dalam hatinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kamu. Inilah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang ridho kepada Allah ketika ngasih makan. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan dari orang yang dikasihnya. Ya, sekalipun orang itu pelit. Ya, kalau kita minta nggak pernah ngasih, kita kasih. Kalau kita ikhlas. Yang kedua, kita tidak menunggu ucapan terima kasih. Jadi kalau ada orang dikasih tidak mengucapkan terima kasih, jangan ngambek. Kalau ngambek berarti tidak ikhlas itu. Wa yaquluna fi anfusihim, mereka berkata dalam hatinya, innama nuhsinu ilaikum ibtigha'a mardatillah wa talaba thawabihi. Kami memberi makan kalian hanya untuk mengharapkan ridha Allah dan mencari pahala. Itulah ya yang dimaksud dengan ikhlas. Ya, la nabtaghi ya iwadon wala naqsudu hamdan wala sanaan minkum. Ya, kami tidak mengharapkan balasan atau pujian dan sanjungan dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada azab Allah ya, azab Tuhan kami pada hari ketika orang-orang berwajah masam dan penuh kesulitan. Itulah hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada orang yang tertawa, gembira, tersenyum, ceria, wajahnya putih berseri. Ya, itulah al-abror. Tapi al-abror juga dia kenapa ridho ikhlas, tidak mengharapkan balasan dari yang diberi, tidak menunggu terima kasih, karena dia takut kepada satu hari di mana orang-orang pada waktu itu berwajah masam, nggak bisa tertawa, nggak bisa tersenyum, ya, kemudian wajahnya juga penuh dengan debu, ya, penuh dengan kesulitan. Makanya hari kiamat itu disebut yaumun asrin, ya, ghair yasir, ya, hari di mana orang kafir itu dalam kesulitan, tidak dalam kemudahan. Inna nakhafu min rabbina yauman syadida. Sungguh kami takut kepada Tuhan kami pada hari yang sangat berat, ya, yaitu apa? Di mana wajah-wajah mereka muram dan dahi-dahi berkerut karena dahsyatnya peristiwa itu. Wallahu a'lam, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Ibu sampai sini? Silakan. Ya Bu, silakan. Ini ada Ibu. Apa, Ustaz? Ya, silakan Ibu. Siapa? Bu Rina ya? Silakan. Rina, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, kalau misalnya kita kan dari remaja itu udah balik kan Ustaz ya? Ya. Udah ada batal puasa. Ya.